Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Thorik dari kelas PAI 2, yang mana saya akan menjelaskan tugas IAT IBD ISD. Baik, langsung saja ke materinya. Hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Next. Langsung saja, ada 4 macam pokok pembahasan. Yang pertama, hakikat, fungsi, nilai moral, dan hukum. Yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Yang terakhir, problematika nilai, moral, dan hukum. Langsung saja ke materi yang pertama. Hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haqq dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak yang berarti milik, kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Manusia. Oke. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilahnya, materi dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu manusia dalam makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lanjut, nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tersebut tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Lanjut, hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Next. Lanjut ke materi yang kedua. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Baik, keadilan adalah pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, pengakuan atas hak individu
harus diimbangi melalui kerja keras tanpa merugikan pihak lain. Karena orang lain punya hak hidup seperti kita. Jadi kita harus memberikan kesempatan pada orang lain untuk mempertahankan kehidupannya. Prinsipnya, keadilan terletak apabila keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjelaskan kewajiban. Tindakan-tindakan yang menuntut hak dan lupa pada kewajiban merupakan pemerasan, sedangkan tindakan yang hanya menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak berakibat pada mudah diperbudak atau dipengaruhi. Next. Jadi, keadilan bila disimpulkan adalah yang pertama, kesadaran adanya hak yang sama bagi setiap warga negara. Yang kedua, kesadaran adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Lanjut ke ciri-ciri keadilan adalah. Ciri-ciri keadilan adalah yang pertama, tidak memihak. Yang kedua, sama hak. Yang ketiga, sah menurut hukum. Yang keempat, layak dan wajar. Yang kelima, benar secara moral. Next. Sedangkan akibat dari ketidakadilan adalah yang pertama, kehancuran diri, keluarga, perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, kezaliman, yaitu keadaan yang tidak lagi menghargai, menghormati hak-hak orang lain, sewenang-wenang merampas hak orang lain demi keserakahan dan kepuasan nafsu. Yang ketiga, materi. Yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Baik pembangunan dan pemantapan jati diri daerah ditunjukkan untuk mewujudkan karakter daerah dan sistem sosial yang berakhir unit, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur daerah seperti religius, kebersamaan, dan persatuan, dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembinaan akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Next. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antara kelompok masyarakat sehingga terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Next. Yang materi keempat, problematika nilai, moral, dan hukum. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Namun, dalam kenyataannya, terjadi berbagai pelanggaran baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. Masuk ke pelanggaran etik. Kode etik merupakan bentuk aturan kode tertulis secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Masyarakat profesi secara berkelompok membentuk kode etik profesi, contohnya kode etik guru, kode etik insinya wartawan, dan sebagainya. Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian tanpa etika profesi. Apa yang semula dikenal sebagai sebuah
Profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa, okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme, dan ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional tersebut. Next, terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan. Sikap manusia terhadap nilai suatu, maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti positif berarti perubahan moral. Begitu juga sebaliknya jika nilai itu dalam arti negatif berarti perbuatan yang amoral, yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problema dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai ditinjau dari aspek lahirlah, yaitu untuk mencapai ketertiban atau kedamaian, dan jika ditinjau dari aspek batiniah, yaitu untuk mencapai ketenangan atau ketentraman. Status contoh adalah masalah perkawinan. Semua orang tahu bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi kenyataan yang ada banyak problem yang terjadi dalam keluarga. Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, seseorang suami tidak bertanggung jawab pada anak dan istri lainnya sebagainya, dengan nilai dari perkawinan tidak terwujud sebagaimana yang kita dambakan. Perkawinan itu apabila dilakukan menurut prosedur atau menurut aturan-aturan yang ada dalam suatu masyarakat, maka orang yang melaksanakan perkawinan demikian dikatakan yang bermoral. Juga sebaliknya, jika perkawinan yang dilakukan tidak melalui prosedur atau tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dalam suatu masyarakat tertentu, maka perkawinan itu dikenal dengan cara tidak bermoral. Maka yang perlu kita ketahui dalam hal ini, di samping hukum dasar yang tertulis dalam hukum yang tidak tertulis, yaitu misalnya hukum adat perkawinan yang setiap daerah mempunyai adat masing-masing. Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, untuk terwujudnya apa yang dikatakan ketertiban atau keamanan dan ketenangan atau ketentraman, maka harus patuh kepada hukum yang berlaku pada menjalani nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan baik dan sempurna. Next, secara hukum, suatu perkawinan itu dapat diakui oleh negara apabila dilakukan di hadapan secara sipil untuk penduduk non-Islam dan tercatat kantor urusan agama KUA untuk penduduk Islam. Namun kenyataannya masih banyak istilah kawin sirih, kawin di bawah tangan, bahkan ada juga yang dikenal dengan kawin kontrak. Problema yang demikian harus diperhatikan dan perlu dipikirkan secara arif dan bijaksana, baik oleh kalangan masyarakat awam maupun oleh pemerintah, karena sifat perkawinan yang demikian ini sangat merugikan kaum perempuan dan nasib anak-anak. Karena dengan perkawinan sirih dan perkawinan kontrak ini, dengan begitu mudah kaum laki-laki untuk meninggalkannya, bahkan ingin terlepas dari tanggung jawabnya. Kesimpulan, manusia, nilai moral dan hukum adalah suatu yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Manusia adalah individu yang terdiri dari jasad dan roh, makhluk yang paling sempurna dan paling tertinggi derajatnya dan menjadi khalifah di permukaan bumi. Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.